Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb serta Ilah yang senantiasa kita sembah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga selawat senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang Allah ridhoi, jadi hamba-hambanya dan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, langsung saja kepada intinya. Di sini saya akan membantu kita semua dalam belajar bahasa Arab yang menggunakan buku yang saya gunakan di sini adalah buku Durusul Lughah Al-Arabiyatu yang pertama, yang sangat dasar sekali. Mungkin bisa dicek di internet, bisa di-download secara langsung. Tinggal cari saja keywordnya Durusul Lughah 1. Kita langsung ke pembahasan. Bismillah. Kita buka halaman 5 ya. Pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Al-Awwal. Pelajaran yang pertama, kita pelajari kata tunjuk jarak dekat. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ini. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai hadza. Ini lihat kursor saya sebagai petunjuk. Hadza maknanya adalah ini. Terus kita lihat penggunaan hadza, penggunaan kata tunjuk ya. Ini yang pertama, contohnya lihat kursornya. Hadza baitun. Ini rumah. Kedua, hadza masjidun. Simak baik-baik. Hadza babun. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya. Ini adalah bentuk penggunaan kata tunjuk jarak dekat atau ini dalam bahasa Indonesia, berarti ini dalam bahasa Arab artinya hadza. Nah, cukup mudah, tinggal menuliskan kata tunjuknya ini disandingkan dengan kata yang ditunjuk langsung. Baitun, kata benda secara umum dalam bahasa Arab biasanya diakhiri dengan dhammah tanwin. Semua katanya itu masih secara umum dalam bahasa Arab diakhiri dengan dhammah tanwin. Maka tinggal digabungkan saja hadza baitun, hadza masjidun, tanpa perlu mengubah harokat akhirnya. Nah, ini sangat dasar sekali. Langsung kita lanjut ke halaman 6 ya. Nah, di halaman 6 kita belajar penggunaan kata tanya dalam bahasa Arab. Di sini yang pertama kita adalah ma hadza. Contohnya, ma dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Indonesia adalah apa. Artinya adalah apa. Jadi kalau ada ma hadza, apa ini? Langsung saja artinya, dan itu adalah apa ini artinya. Kita langsung ke contoh ya. Ma hadza, hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Nah, setelah kita mempelajari penggunaan kata tanya apa, maka kita menemukan di sini contohnya ada kata tanya baru lain, yaitu a. Partikel a di sini atau a di sini maknanya adalah apakah. Jadi seperti ini contohnya. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, dengan pertanyaan seperti ini maka jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Jika jawabannya iya, contohnya seperti ini. Na'am, hadza baitun. Iya, ini rumah. Maka cara menjawabnya seperti itu. Ada kemungkinan jawabannya adalah tidak. Maka akan ada di contoh setelahnya. Mari kita simak saja contoh-contoh di sini. Kita lanjut. Ma hadza, apa ini? Ini hadza qamisun. Ini baju. Qamisun dalam bahasa Arab artinya baju ya, atau kemeja. Seperti itu. Ini cara menjawab pertanyaan apa. Dan selanjutnya, ahadza sarirun, apakah ini kursi? La, hadza kursiyun. Nah, ini adalah contoh jika jawabannya bentuknya negatif. Di sini ada pertanyaan. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Gambar di sini. Nah, sedangkan di sini gambarnya bukan ranjang, maka kita menjawab la, hadza kursiyun. Bukan atau tidak, ini kursi. Ya, seperti itu. Ini ada juga contoh setelahnya, mari kita simak. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun.
Bukan. Ini pena. Nah, seperti itu cara menjawabnya, sesuai dengan gambar ya. Nah, ini di sini adalah contoh-contoh penggunaan kata tanya dan cara menjawabnya. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Seperti itu. Cukup mudah sampai sini. Kita langsung lanjut ke halaman 7 untuk mempersingkat waktu. Bismillah. Ini adalah latihan. Yang pertama, tamrin. Latihan al-awal. Yang pertama, latihan pertama. Latihan ke-1. Ini kita menjawab pertanyaan yang di kanan sesuai dengan jawaban yang di sebelah kiri. Nah, misalnya seperti ini. Ma hadza, apa ini? Ini apa? Nah, tinggal kita jawab. Hadza miftahun. Ini kunci. Terus berikutnya, ma hadza, apa ini? Tinggal kita jawab, ini apa? Ini buku. Jadi jawabannya hadza kitabun dan seterusnya. Mari kita, ini mungkin bisa dikerjakan sendiri bagi yang punya buku, atau ya kita bisa jawab sendiri tanpa saya hanya mencontohkan saja beberapa. Silakan dilanjutkan sendiri. Kita lanjut ke latihan kedua. Nah, ini ada pertanyaan, ada soal lagi. Tapi menggunakan pertanyaan yang apakah. Nah, ini ada huruf A, ini berarti ini maknanya adalah pertanyaan itu artinya apakah. Coba kita langsung aja jawab. Kita coba. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, apa ini rumah atau tidak? Ternyata ini adalah masjid. Nah, maka cara menjawabnya adalah la hadza masjidun. Bukan, ini masjid. Kita coba lagi. Kita ambil contoh yang nomor 3. Ini. Ahadza qamisun, apakah ini pakaian? Apakah ini kemeja? Apakah ini baju? Kita lihat gambarnya. Ternyata benar, ini adalah baju. Maka jawabnya gimana? Jawabnya kita jawab, na'am, hadza qamisun. Ya, benar. Ini qamisun, ini baju. Nah, seterusnya mungkin bisa dikerjakan sendiri. Nah, latihan ketiga. Latihan ketiga pada halaman ke-9 ini kita mempelajari tentang kita disuruh untuk iqra, waktub, baca dan tulislah. Nah, kita harus dituntut untuk bisa membaca kata-kata di sini. Maka kita harus membaca satu persatu dan tulislah. Silakan bagi yang memegang pena dan memiliki secari kertas untuk menulis, atau bahkan di buku ini saja, jika ada yang sudah punya bukunya tinggal diharokati saja. Ini kan belum ada harokatnya nih. Nah, kita dituntut untuk bisa membaca bahasa Arab walaupun tanpa harokat. Nah, maka dari itu setelah kita melihat ini, walaupun tanpa harokat, kita sudah pernah melihat bentuk kalimat kata ini sebelumnya. Maka kita sudah tahu, wow, maknanya ini adalah hadza, meskipun kita tidak ada harokat di sini. Dan ini juga kita karena sudah melihat sebelumnya, maka kita tahu ini maktabun. Nah, artinya adalah meja. Maka kita tidak perlu, walaupun tanpa harokat kita sudah tahu maknanya. Nah, disinilah kelebihan dari mempelajari menggunakan buku ini. Langsung aja kita jawab ya. Kita baca yang pertama. Hadza maktabun, ini meja. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza qalamun, ini pena. Hadza sarirun, ini keranjang. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiun, ini kursi, dan seterusnya. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita dapat kata tanya yang baru, yaitu man. Man adalah artinya siapa. Man hadza berarti siapa ini. Nah, man berarti ini ditunjukkan kepada manusia, bukan kepada benda. Jadi pertanyaan yang ditujukan kepada manusia atau profesi atau kedudukan. Nah, bisa seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Nah, dokter di sini adalah profesi, bukan nama orang, atau dia juga bisa sebagai bentuk kedudukan. Maka menggunakan man, bukan ma. Kalau ma itu untuk benda, kata benda. Ya, kita lanjut. Contohnya, man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, di sini menggunakan man juga ya. Lanjut, man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Ini siswa atau mahasiswa atau penuntut ilmu. Sama saja, talibun maknanya adalah penuntut ilmu. Nah,
Lanjut. Ahadza waladun? Apakah ini anak laki-laki? Nah, jawabannya la hadza rajulun. Apakah ini anak laki-laki? Tidak, ini seorang pria. Rajulun artinya laki-laki atau pria. Nah, ini selama kita mempelajari dari halaman 5 sampai halaman 9 ada beberapa kosakata baru seperti tobibun, waladun, tolibun, rojulun. Mungkin bagi pemirsa bisa mencatatnya sendiri sesuai apa yang tadi saya sudah kasih tahu artinya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu kita harus lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja pembahasannya. Mungkin bagi yang ingin mencatat bisa di review lagi, bisa dilihat lagi ke halaman sebelumnya atau diputar kembali rekamannya. Dan ini kita lanjut ke halaman berikutnya. Bismillah. Di sini ada contoh-contoh kalimat-kalimat menggunakan kata tanya dan kata-kata baru di sini ya. Coba kita baca saja langsung, bisa disimak. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Apa ini? Ini masjid. Siapa ini? Ini pedagang. Tajirun maknanya adalah pedagang. Kita lanjut, silakan disimak. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? La hadza kattun. Bukan, ini kucing. Hadza himarun. Ini keledai. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? La hadza hisanun. Bukan, ini adalah kuda. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Ini unta. Ya, seperti itu. Mungkin ini ada beberapa kata-kata baru mengenai nama-nama hewan, mungkin bisa ditulis sendiri. Yang penting kita sudah tahu bagaimana cara penggunaan memadukan antara kata tunjuk dengan kata benda, ataupun bagaimana cara bertanya dalam bahasa Arab menggunakan ma dan a, serta bagaimana cara menjawab pertanyaan itu menggunakan ma atau a. Nah, yang penting kita sudah bisa paham. Mari kita lanjut ke halaman 11. Bismillah. Nah, di sini kita langsung baca aja, silakan disimak. Ma hadza? Hadza dikun. Apa ini? Nah, ini gambarnya. Hadza dikun. Ini ayam. Ayam jantan ya. Nah, man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini guru. Mudarrisun artinya guru. Ahadza qamisun? Apakah ini baju? Ini gambarnya. Jawabannya la hadza mindilun. Bukan atau tidak. Ini sapu tangan. Ya. Ini ada latihan Iqra waktu. Nah, biasanya setelah ada beberapa pembahasan kita akan menemui latihan-latihan seperti ini. Baca dan harokati. Ini untuk melatih kita agar hafal dan cepat paham, ataupun kita bisa membaca walaupun tanpa harokat. Dan kita juga senantiasa menulis bahasa Arab agar kita terbiasa menulis bahasa Arab dan tulisan kita benar terkait dengan panjang pendeknya kata atau ada alif di situ, maka kita sudah bisa menulis dengan benar. Maka kita harus sering-sering menulis dan juga kita sering-sering membaca tanpa harokat seperti ini. Mari kita kerjakan beberapa contoh soal, akan saya pandu. Bismillah. Yang pertama nomor 1, ma hadza? Apa ini? Hadza qalamun. Ini pena. Hadza kalbun. Ini anjing. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Dan seterusnya. Mungkin bisa dikerjakan sendiri. Kita akan lanjut ke pelajaran, ke halaman berikutnya. Ya, pelajaran kedua. Ad-darsu tsani. Pelajaran yang kedua. Ya, ini adalah dzalika. Dzalika dalam bahasa Indonesia adalah itu, artinya itu. Ini atau dalam bahasa Arab hadza digunakan untuk kata tunjuk jarak dekat. Dan dzalika atau bahasa Indonesianya itu digunakan untuk kata tunjuk jarak jauh. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari kata dzalika. Ma hadza? Ma dzalika?
Apa itu? Dzalika najmun. Nah, penggunaannya sama dengan hadza. Namun yang beda adalah tadi seperti saya bilang, penempatannya atau tujuannya adalah beda, maknanya yang beda. Kalau hadza itu ini, dzalika itu. Tapi cara penggunaannya sama. Maka di sini kita tidak terlalu sulit ya. Coba kita simak saja mungkin biar bisa kita pahami. Hadza masjidun. Ini masjid. Wa dzalika baitun. Dan itu rumah. Ini masjid dan itu rumah. Seperti itu. Lanjut. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Adzalika qalbun? La, dzalika qittun. Apakah itu anjing? Tidak. Itu kucing. Nah, seperti itu. Lanjut. Madzalika? Apa itu? Dzalika sarirun. Ya, seperti itu. Mudah dipahami. Semoga kita bisa paham. Kita lanjut ke halaman 13. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Mudarrisun artinya guru, imamun artinya imam. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika hajarun. Hajarun artinya adalah batu. Nah, kita lanjut. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Labanun artinya susu dan sukar artinya gula. Nah, ya, kita langsung ke latihan berikutnya. Iqra waktub, baca dan harokati, baca dan tulislah. Yang nomor 1, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Nomor 2, mana dzalika? Dzalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Nomor 3, adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Apakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Nomor 4, ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Ya, seperti itu. Ini kita lanjut ke al-kalimatul jadidatu. Kalimat baru atau kata-kata baru. Nah, di sini ada imamun artinya imam, hajarun artinya batu, sukarun artinya gula dan labanun artinya susu. Ya. Demikianlah yang kita pelajari hari ini. Pelajaran 1 dan kedua. Pelajaran 1 dan 2 yaitu yang mungkin kita bisa review biar untuk mempermudah. Nah, yang pertama kita pelajari adalah kata tunjuk jarak dekat yaitu hadza. Hadza ini artinya ini. Cara penggunaannya cukup mudah, tinggal ditambahkan kata yang mau ingin kata tunjuk ditambah dengan kata benda yang ingin ditunjuk. Seperti di sini hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun dan seterusnya. Yang kedua kita mempelajari kata tanya, ma, yang artinya apa. Tinggal ditambahkan ma hadza, apa ini, atau kita jawabannya adalah tinggal kita sebutkan namanya. Ini buku misalkan. Hadza kitabun, seperti itu. Ini juga kita mempelajari kata tanya yang maknanya adalah apakah. Yang jawabannya jika ada pertanyaan seperti ini bisa jadi la yang artinya tidak atau na'am yang artinya iya. Seperti itu. Habis setelah itu kita mempelajari juga tentang man, yang artinya siapa. Nah, kita pelajari siapa sini. Man hadza, siapa ini? Ya, man itu artinya siapa. Yang kata tanya ini ditujukan kepada manusia atau nama atau profesi atau kedudukan, seperti itu. Sama seperti bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita setelah mempelajari kata tunjuk jarak jauh yang ini zalika. Zalika di sini artinya adalah itu. Ini merupakan kata tunjuk jarak jauh dalam bahasa Arab. Dan cara penggunaannya cukup sama seperti hadza, hanya saja maknanya yang berbeda. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan secara pribadi saya sendiri semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di pelajaran berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.